Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan terkait metodologi penelitian, terkait tugas metodologi penelitian. Judul penelitian saya yaitu Analisa Perbandingan Metode FEM, ISM, dan Kalman Filter dalam memprediksi durasi proyek konstruksi secara akurat dan adaptif. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Raditya Rahman Triatmaja. dan dari kelas TP6C D4 Teknik Perpipaan dengan NRP 0822 040075. Nah, di penelitian saya sendiri atau yang saya sharing sekarang terdapat latar belakang studi literatur, gap penelitian sebelumnya, rumusan masalah dan metode metode penelitian. Nah, latar belakang sendiri, perkembangan proyek konstruksi berkembang pesat pada era saat ini tentu tidak lepas dari keberhasilan pada kemampuan manajemen prediksi durasi yang menjadi faktor krusial dalam menjamin keberhasilan proyek konstruksi. Juga, kegiatan manajemen ini menjadi tantangan bagi para manajer proyek ya utamanya, yang dimana mereka harus memprediksi terkait jadwal dan biaya yang akan digunakan saat proyek tersebut berjalan. Sehingga di sini di penelitian ini menyediakan atau menyebutkan mana yang paling baik atau mana yang paling bagus atau mana yang paling maksimal untuk metode yang digunakannya. Oke. Untuk studi literatur secara keseluruhan perkembangan metode evaluasi prediksi durasi proyek dari pendekatan deterministik menuju pendekatan probabilistik menunjukkan tren ke arah metode yang lebih adaptif dan akurat. Integrasi algoritma probabilistik seperti Kalman filter ke dalam kerangka FEM merupakan kemajuan signifikan dalam manajemen proyek modern, terutama dalam menghadapi ketidakpastian. Nah, dalam studi literatur pun kita harus melihat dari penelitian sebelumnya ya, yang sudah saya cantumkan di sini, seperti penulis, metode, parameter input, parameter output, dan kesimpulan. Kita ambil contoh GD et al. GD et al menggunakan metode FEM plus CPM, parameter input PV, EV, AC, dan BAC. Kemudian, parameter output tersebut yaitu deviasi biaya dan waktu. Dengan kesimpulan yaitu integrasi CPM dalam FEM meningkatkan akurasi evaluasi kinerja biaya dan waktu proyek. Ada juga Kim and Kim, yang dimana Kim and Kim sendiri menggunakan metode ISM, parameter inputnya yaitu PV, EV, AC, SPI atau time, dan juga PD. Untuk parameter outputnya itu keterlambatan proyek dan jam kerja, dan kesimpulannya bisa dilihat. Kemudian yang paling terbaru yaitu Mayo Alvarez et al. 2022 yang menggunakan metode critical path earned schedule dengan parameter input kriteria evaluasi AHP yang fokus pada tugas kritis. Yang dimana parameter outputnya itu yaitu score AHP, kemudian CPIS dinilai paling sesuai untuk pemantauan kinerja awal proyek berdasarkan 5 kriteria evaluasi berikut. Nah, Sugianto Gondokusumo pun menggunakan metode FEM, ESM, dan KFEM dengan parameter input yang kurang lebih sama dengan GD et al. Dan parameter outputnya yang beda yaitu prediksi durasi proyek dan MAPE atau Mean Absolute Percentage Error. Di mana saya jelaskan dikit terkait MAPE. MAPE ini untuk membandingkan atau mengevaluasi mana metode dari kelima beberapa metode tersebut yang baik dalam artian eh, paling maksimal lah gitu. Nah, penelitian sebelumnya ada GD et al. 2015. Penelitian menggabungkan FEM dan CPM
Nah, pendekatan ini kurang adaptif terhadap dinamika proyek dikarenakan metode ini masih bersifat statis dan tidak memperhitungkan perubahan kondisi lapangan secara real time. Kemudian Lipke ada mengenalkan metode ISM sebagai solusi mengukur performa jadwal. Meskipun lebih baik dari FEM ISM, masih belum cukup responsif dalam kondisi proyek yang kompleks. Kemudian ada Kim and Kim 2014, penelitian ini menunjukkan bahwa ISM bisa mendeteksi keterlambatan proyek secara lebih intuitif. Tapi ISM tetap lemah menghadapi progres yang tidak stabil di awal pelaksana. Oke, kemudian ada Kim and Rainsmith 2010. KIVM hadir sebagai metode yang adaptif mampu memperbarui estimasi. Nah, dari penglihatan saya, KIVM sangat menjanjikan tapi masih perlu disederhanakan agar lebih praktis digunakan karena KIVM sendiri menggunakan banyak step-step yang eh, harus digunakan atau harus dilewati ya. Jadi harus disederhanakan lagi agar lebih praktis. Nah, Sugianto dan Gondo Kusumo tahun 2020 eh, membandingkan ketiga metode itu secara langsung menggunakan MAPE atau Mean Absolute Percentage Error. Jadi dibandingkan, dicari errornya yang lebih minimal, dicari mana metode yang lebih baik. Namun fokusnya hanya pada akurasi angka, tidak membahas aspek fleksibilitas seperti yang terjadi nanti di lapangan itu bagaimana. Dan saya lihat metode ini paling bermanfaat, tapi masih terbatas dari sisi kedalaman analisis terhadap dinamika proyek. Kemudian ada yang terbaru yaitu Mayo et al. Alvarez melakukan evaluasi menggunakan pendekatan AHP yang berguna untuk mengevaluasi dari 5 kriteria penilaian. Pendekatan ini berguna untuk pertimbangkan pertimbangan manajerial namun kurang relevan untuk analisis teknis, estimasi, dan durasi. Oke, lanjut ke rumusan masalah ada tiga, yaitu bagaimana tingkat akurasi prediksi durasi proyek, FEM, ISM, KFEM, dan apa kelebihan keterbatasan masing-masing metode dari FEM, ISM, dan KFEM dalam menghadapi dinamika proyek dan ketidakpastian pelaksanaannya. Kemudian metode mana yang paling efektif dan adaptif dalam memprediksi durasi proyek konstruksi berdasarkan data progres aktual. Baik, sebelumnya ada batasan juga ya, eh, batasan-batasan masalah yang dimana penelitian ini hanya membandingkan tiga metode tersebut yaitu EPM, ISM, dan KIVM. Kemudian metode yang digunakan pada akurasi prediksi durasi proyek diukur hanya dengan MAPE atau Mean Absolute Percentage Error. Kemudian prediksi hanya difokuskan pada durasi waktu proyek, tidak mencantumkan biayanya. Kemudian simulasi pengujian terhadap pola progres nonlinier dan keterlambatan proyek tidak dilakukan secara eksplisit. Begitu. Nah, manfaat dari penelitian ini sendiri yaitu memberikan panduan dalam memilih metode prediksi durasi yang paling sesuai, membantu proses pengambilan keputusan yang lebih presisi berbasis dalam pengelolaan jadwal dan proyek, mengurangi potensi keterlambatan proyeksi melalui perencanaan metode, dan menemukan atau bisa menghasilkan mengetahui metode mana yang paling efektif dan adaptif dalam memprediksi durasi proyek. Oke, lanjut ke metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dan komparatif untuk menganalisis serta membandingkan tiga metode prediksi durasi proyek dari FVM, ISM, dan KIVM. Nah, kemudian penelitian ini dilakukan selama 6 bulan di Laboratorium Komputasi D4 Teknik Perpipaan PPNS dengan menggunakan perangkat lunak seperti Primavera, Microsoft Project, Excel, dan software statistik yang lain. Kemudian data yang digunakan berupa PV, EV, AC, dan BAC. Nah,
yang diperoleh dari proyek nyata atau simulasi. Ketiga metode diaplikasikan pada data tersebut, lalu hasil prediksi durasinya dibandingkan menggunakan metode indikator mean absolut alias MAPE untuk mengukur akurasi terhadap penelitian mencakup pengumpulan data, studi literatur, pengolahan data, serta penyusunan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil analisis. Jadi di ending atau di akhir tetap eh, menyertakan penyusunan dan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian kita. Kemudian ada diagram alir. Nah, untuk diagram alir sendiri yaitu yang pertama yaitu kita melakukan atau memulai penelitian, selanjutnya dilanjutkan dengan studi literatur dari jurnal dan standar, kemudian FIM, ISM, dan KFIM. Dan selanjutnya yaitu pengumpulan data pada PV, EV, AC, dan BAC. Setelah pengumpulan data, tidak luput kurva S proyek juga harus kita kumpulkan ya. Nah, ada perhitungan ASM juga. Terus perhitungan KIVM, evaluasi akhir, yang dimana evaluasi akhir ini menghitung MAPE dari FIM, ISM, dan KFIM. Nah, setelah itu mendapatkan analisa perbandingan, yaitu dengan membandingkan dan memberi akurasi terhadap, membandingkan akurasi ketiga metode tersebut dan mengidentifikasi kelebihan keterlambatan metode. Dan terakhir selesai. Sekian, terima kasih dari presentasi saya pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.